Shalom, selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya menyapa bagi saudara yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, di Taiwan, Rusia, Hong Kong. Senang kembali menjumpa saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokanggur bersama saya, Yosia Krisbianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna sepanjang malam dalam istirahat kami dan pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari terangi hati kami ya Tuhan, ajar kami untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita akan membaca bersama di dalam Mazmur 146 ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Puji Tuhan. Saudara, tidak sedikit orang menjadi kecewa karena mereka salah berharap, yaitu berharap kepada manusia dan menjadikan harta, kekayaan sebagai andalan hidup. Manusia, uang, harta, kekayaan bukanlah tempat untuk kita berharap, saudara. Firman Tuhan tak henti-hentinya memperingatkan kita supaya jangan berharap dan mengandalkan manusia atau apapun yang ada di dunia ini. Orang yang mengharapkan pertolongan dari manusia pasti akan kecewa, karena kebaikan dan kesetiaan manusia itu mudah, bahkan sangat mudah sekali berubah. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Tidak sepatutnya kita menggantungkan hidup kepada manusia atau sesama, sebab kekuatan dan kemampuan manusia itu sangat terbatas. Bahkan Alkitab menyatakan dan keras bahwa orang yang mengandalkan manusia disebut sebagai orang-orang yang terkutuk. Seperti tertulis, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dan janganlah pula ada orang yang membanggakan diri karena merasa memiliki uang atau harta yang melimpah, karena semua itu pun tidak bisa menolong dan menyelamatkan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Daud, sekalipun seorang raja dengan segala kemewahan dan kenyamanan di dalam hidupnya, tidak menaruh harapan hidup kepada apapun yang dimilikinya, saudara. Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itulah yang menjadi perkataan Daud, saudara. Firman Tuhan menegaskan, sekalipun dunia bergoncang, setiap kita yang hidup di dalam Kristus menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tuhan Yesus telah menerima segala kuasa di bumi dan di surga, karena itu tidak ada yang tak mungkin baginya. Tidak perlu takut menghadapi goncangan, sebab Tuhan yang selalu menopang dan melindungi kita, saudara. Penyertaan Tuhan atas orang percaya tidak pernah berakhir sampai kesudahan zaman. Sekalipun keadaan dunia serba tidak menentu, serba sulit, sukar, bagi orang yang hidup mengandalkan Tuhan, selalu ada pengharapan yang pasti. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti untuk menghasilkan buah. Puji Tuhan. Orang yang hidup mengandalkan Tuhan pasti dibuat berbeda oleh Tuhan, saudara. Sehingga tak perlu takut pada musim-musim kering, musim-musim sukar, musim-musim sulit. Hidup mengandalkan Tuhan berarti tidak lagi hidup
mengandalkan diri sendiri, kekuatan sendiri, kepintaran sendiri, kekayaan, dan kedudukan. Pemasmur mengingatkan kita ini adalah debu. Segala hal yang melekat pada kita takkan mampu menolong kita dari gonjangan dunia. Sebab semuanya serba terbatas, termasuk umur kita juga ada batasnya. Begitu pula semua yang ada di dunia ini bersifat fana, yang pada akhirnya akan berakhir semua. Oleh karena itu tidak ada jalan lain selain kita harus seperti akar yang terus mendekat dan melekat pada sumber air. Sumber air itu apa? Yaitu firman Tuhan. Itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Mari saudara, semakin hari kita semakin mengandalkan Tuhan, semakin bergantung kepada Tuhan Yesus, karena itulah yang Tuhan kehendaki. Dan mari kita selalu mencari pokok anggur kita, yaitu Tuhan Yesus, dan kita adalah ranting-rantingnya yang rindu selalu melekat dan mendekat kepada Tuhan. Dan kita akan hidup selalu diberkati Tuhan. Mari kita melakukan segala kehendak Tuhan dalam kehidupan kita ini. Mari kita mengandalkan Tuhan dari hari ke sehari. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga hidup kami hidup dalam segala berkat-berkat Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami, dan jadikan kami hari ini keberhasilan dan beruntung, dan sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita-Mu ya Tuhan, damai sejahtera-Mu hari ini, dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Kami berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami. Belis kasihan-Mu bagi negeri kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar suara doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat menyongsong hari yang baru. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.